الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله إن الذين الذين كفروا لو كفروا أن لو لهم ما أن في لهم الأرض ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم ما تقبل تقبل منهم ولهم ولهم عذاب عذاب أليم. أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها يريدون أن يخرجوا يخرجوا من من النار وما النار هم وما هم بخارجين بخارجين منها منها ولهم عذاب مقيم ولهم عذاب عذاب مقيم. مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أيديهما جزاء بما جزاء كسبا بما نكالا جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. ومن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه فمن تاب تاب من من بعد بعد ظلمه وأصلح فإن فإن الله الله يتوب يتوب عليه. عليه. إن الله غفور رحيم إن الله غفور غفور رحيم. رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ألم تعلم أن الله له الله له ملك ملك السماوات السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء يعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء شيء قدير. صدق الله العلي العظيم
Sadaqallahul Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alillah ala rasulillah alihil athhar. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Terima kasih banyak Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya yang telah ikut membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak Ibu semuanya terberkahi dengan keberkahan Al-Qur'an, terberkahi dengan malam-malam Lailatul Qadar. Kebetulan yang berpuasa pada hari, mulai puasanya hari Selasa, sebentar malam adalah malam yang ke-23. Dan di saat-saat kita menunggu berbuka puasa seperti ini, adalah puncak-puncak di mana kita merasa lapar dan haus. Dan pada saat seperti ini mari kita bayangkan bahwa pasangan, salah satu daripada pasangan Al-Quran telah menghadapi penganiayaan yang teramat sangat luar biasa. Mereka dibantai, dibunuh, diseret di Karbala bersama dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya. Oleh sebab itulah, pada saat seperti ini kita harus merasakan apa yang mereka rasakan. Dan kita berharap dengan empati kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hak nanti di akhirat untuk mendapatkan syafaat dari mereka. Kita teruskan surat Al-Maidah kita. Surat Al-Maidah adalah surat yang kelima. Al-Maidah artinya hidangan. Turunnya surat ini adalah di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya adalah 120 ayat. Dan terakhir kita sudah sampai di ayat yang ke-35 yang berbicara tentang manusia butuh pertolongan. Di dunia ini saja kita butuh pertolongan, apatah lagi nanti di akhirat. Pertolongan itulah yang disebut dengan wasilah, perantara untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berfirman di ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Jadi ini adalah perintah bertakwa kepada Allah. Tetapi sebelum sampai kepada Allah, wabtaghu ilaihi alwasilah. Carilah untuk sampai kepada Allah wasilah. Jadi kita bisa loncat ke sini. Carilah wasilah untuk sampai kepada Allah. Setelah menemukan wasilahnya, barulah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Baru setelah itu bersungguh-sungguhlah, bermujahadalah, berkorbanlah di jalan Allah SWT untuk sampai kepadanya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kalian semuanya tuflihun, beruntung. Jadi kata kunci daripada ayat ini adalah wasilah. Dan wasilah ini berdasarkan ayat ini dicari. Kenapa dicari? Karena dia berada di tengah-tengah makhluk. Hidup seperti makhluk, manusia seperti kita, dan karena manusia seperti kita, sebagian orang susah membedakannya antara manusia biasa dengan manusia luar biasa. Sama-sama makan, sama-sama minum, kita tidak bisa melihat hatinya. Oleh sebab itulah kita harus cari di tengah-tengah umat manusia, bahkan kita cari di tengah-tengah alam semesta ini. Kita masuk ke ayat 36. Akan terjadi penyesalan bagi mereka nanti yang tidak mencari wasilah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang yang kafaru, menolak. Menolak siapa tadi? Wasilah. Jadi kata kafaru di sini kembali ke atas, jadi tidak bisa dilihat ayat ini berdiri sendiri. Jadi kafaru di sini adalah yang menolak tadi wasilah, karena tadi ayat 35 tadi kan wasilah. Yang di atas tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilillah. Jadi
Yang dimaksud dengan alladzina kafaru di sini adalah orang-orang yang menolak wasilah tadi. Sesungguhnya orang-orang yang kafaru menolak, menutup diri terhadap wasilah tersebut, nanti di akhirat tidak akan dapatkan syafaat. Karena tadi kita katakan mereka ini adalah peran utamanya nanti bagi kita di akhirat adalah memberikan syafaat. Sampai dikatakan lau anna lahum ma fil ardi jami'a. Seandainya mereka lahum kembali kepada kafaru. Jadi seandainya seandainya mereka orang-orang yang menutup diri atau menolak wasilah itu, lahum memiliki semuanya, ma fil ardi apa yang ada di bumi, jami'a semuanya. Jadi seandainya mereka memiliki semua yang ada di bumi, wa mislahu dan ditambah sebesar itu lagi. Jadi punya 2 bumi. Seandainya mereka memiliki semua apa yang ada di bumi, emasnya, berliannya, peraknya, dan berbagai macam kekayaan bumi, termasuk tumbuh-tumbuhannya, kayu-kayunya, semua yang ada di muka bumi mereka miliki, wa mislahu dan yang serupa dengannya, maksudnya ditambah lagi sebanyak itu, ma'hu liyaftadu bi untuk menebus dirinya dengan hartanya itu. Menebus dirinya dari mana? Min adabi yaumil qiyamah, dari adab. Min adabi yaumil qiyamah, dari adab hari kiamat. Apa kata Allah? Ma tuqabbila minhum. Tidak akan diterima daripadanya. Ma tuqabbila minhum. Jadi cobalah kita renungkan ayat ini Bapak Ibu sekalian. Begitu pentingnya yang namanya wasilah. Begitu besar dan besarnya sekali fungsi peran daripada wasilah. Sampai dikatakan seandainya mereka yang menolak, yang tidak mencari, menutup diri terhadap wasilah tersebut, seandainya nanti di akhirat bisa menebus dirinya dengan kekayaan sepenuh bumi, dan ditambah sebanyak itu lagi untuk menebus dirinya dari azab pada hari kiamat saat itu, kata Allah, ma tuqabbila minhum. Mereka tidak akan diterima daripadanya. Jadi kalau di akhirat baru kita mencari wasilah, ma tuqabbila minhum. Walahum adzabun alim. Bahkan bagi mereka dalam mendapatkan azab yang pedih. Jadi lahumnya di sini, lahum bagi mereka adalah azab yang pedih. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa peran fungsi wasilah tidak bisa disepadankan dengan apapun juga. Tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan sepenuh bumi, bahkan ditambah sebanyak itu lagi. Jadi inilah makanya disebut dengan kenikmatan paling besar. Jadi kenikmatan paling besar itu sebetulnya bukanlah punya uang banyak, bukanlah punya emas yang banyak, bukanlah punya properti yang banyak, tetapi kenikmatan yang paling tinggi itu adalah apabila kita berwilayah, berwali, mengikuti manusia-manusia suci yang disebut dengan wasilah tadi. Dan inilah yang kita sebut dengan surat alladzina an'amta alaihim di dalam surat Al-Fatihah kita. Dan ini juga yang disebut dengan di awal surat Al-Maidah ini, ketika Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Nikmat ini yang dimaksud. Wa raditu lakumul Islam madinah. Dan aku redha Islam sebagai agama kalian. Ini ayat seperti ini dalam Al-Quran beberapa kali muncul. Kita lihat misalnya pada surat Ali Imran ini. Surat Ali Imran surat yang ketiga ayatnya 91. Allah berfirman, innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir menutup diri dari kebenaran. Wa matu dan mati. Wahum kufar dalam keadaan mereka tetap kufur, menolak. Jadi mereka tadi yang menolak wasilah dan mati dalam keadaan tetap menolak wasilah. Fala yuqbala, sekali-sekali tidak akan diterima. Jadi mirip ayatnya tadi. Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba. Tidak akan diterima dari mereka, dari salah seorang dari mereka, tebusan mil'ul ard, sepenuh bumi. Zahaban, emas.
Jadi seandainya mereka punya emas sepenuh bumi, jadi bayangkanlah kalau bumi ini semuanya emas, dan mereka ingin menembus dirinya nanti di akhirat. Walau tadabihi, seandainya mereka bisa menebus dirinya. Jadi seandainya mereka bisa menebus dirinya, maka mereka akan menebus dirinya dengan bumi sepenuh emas. Tetapi sayangnya Allah mengatakan, falai yuqbala min ahadihim. Sekali-sekali tidak akan diterima dari mereka tebusan yang sebanyak itu. Jadi ini adalah dibatasi, yaitu emas. Kalau tadi bumi, kalau sekarang emas. Bayangkan kalau bumi ini penuh dengan emas, semuanya emas. Dan mereka ingin menembus dirinya di akhirat nantinya, karena ternyata bermasalah dengan menutup diri, dengan ingkar terhadap wasilah tersebut, maka Allah mengatakan fala yuqbala min ahadihim, tidak akan diterima dari mereka. Bahkan tak satu pun, kalau kita artikan min ahadihim, tak satu pun yang diterima, apalagi semuanya. Tak satu pun dari mereka akan diterima. Jadi kalau masing-masing mereka ingin menembus dirinya dengan emas sepenuh bumi, mereka tidak akan diterima. Allah mengatakan ulaika lahum adzabun alim. Mereka itulah mendapatkan azab yang pedih. Wa ma lahum min nasirin. Dan di sana mereka tidak ada penolong lagi, tidak ada pemberi wasilah, tidak ada pemberi syafaat. Yang kita jadikan wasilah di dunia, itulah nanti akan memberikan syafaat di akhirat. Dan karena mereka menolak, maka kemudian ulaika lahum adzabun alim. Mereka lah mendapatkan azab yang pedih. Wa ma lahum min nasirin. Dan bagi mereka tidak ada penolong. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian pentingnya wasilah seperti ini. Ini bukan main-main, ini bukan perkara kecil. Karena berkaitan dengan kehidupan kita nanti di akhirat. Sama tadi ini, walahum adzabun alim juga. Ujung-ujungnya sama. Jadi di sini adalah walahum adzabun alim, di sini juga tadi walahum adzabun alim, ini adzabun alimnya. Sama juga dengan adzabun alim. Ya. Mereka nanti akan masuk dalam penderitaan, yang penderitaan di akhirat cenderung diartikan dengan nar atau api, karena api adalah menghanguskan, menghancurkan, dan sekaligus membuat menderita karena panasnya. Yuriduna ayyakhruju minan nar. Karena mereka akan masuk ke dalam neraka, sampai di sana tetap menyesal. Jadi penyesalannya itu bukan hanya pada saat ada di pada mahsyar tadinya, atau di mizan, mereka ingin menembus dirinya, bahkan sampai di neraka pun mereka tetap menyesal. Di neraka mereka tetap memiliki keinginan, yuriduna, keinginan, mereka ingin. Ayyakhruju, untuk keluar. Mereka ingin sekali untuk keluar. Jadi selama apapun mereka di neraka, keinginan untuk keluar tetap ada. Dan keinginan yang tidak tercapai itu pun adalah penderitaan. Yuriduna ayyakhruju minan nar. Mereka semuanya ingin keluar dari neraka. Tapi apa kata Allah? Wa ma hum bi kharijina minha. Dan mereka tidak bisa keluar daripadanya. Wa ma hum bi kharijina minha. Walahum adzabun muqim. Dan bagi mereka di sana ada azab yang kekal. Masyiral muslimin, saimin, saimat, rahimakumullah. Di dalam Al-Quran ketika berbicara tentang tema yang sama, cenderung menggunakan juga kata-kata yang sama. Ini berbicara tentang orang yang menolak wasilah. Orang yang menolak wasilah artinya apa? Di akhirat mereka menyadari bahwa yang mereka ikuti selama ini ternyata salah. Jadi wasilahnya salah. Mungkin mereka mencari wasilah, mengikuti wasilah juga. Tapi bukan wasilah yang Allah tunjuk. Yang disebut dengan mengikuti orang yang salah. Nah, ketika kita berbicara tentang mengikuti orang yang salah di surat Al-Baqarah 166-167 itu menggunakan kata ini juga. Kurang lebih sama, wa ma hum bi kharijina minha. Jadi selalu sama. Jadi pasti tema yang dibicarakannya juga sama. Mari kita lihat surat Al-Baqarah ya. 167 ya, mulai daripada 166 ya. Ya, kita mulai dari 166. Istabarra alladziina tabi'u. Ingatlah
tatkala orang-orang yang diikuti itu tabarra'a, berlepas tangan. Ingatlah ketika orang-orang diikuti itu berlepas tangan. Istabarra alladzina tubi'u. Ingatlah tatkala orang-orang diikuti itu berlepas tangan. Ya. Jadi kalau kita artikan satu-satu, ingatlah ketika tabarra, berlepas tangan, berlepas diri, alladzina tubi'u, orang-orang yang diikuti. Jadi orang yang kita ikuti maksudnya, yang diikuti manusia, padahal salah. Yes. Dari manakah mereka berlepas diri? Minalladzina tabau, dari orang-orang yang mengikutinya. Kenapa berlepas diri? Wara'ul azab, karena dia ternyata melihat azab, dia masuk ke azab. Ternyata perjalanannya berakhir di neraka. Wara'ul azab, dia melihat azab di depannya. Wa taqatta'at bihimul asbab, sehingga pada saat itu terputuslah hubungan antara yang mengikuti dan diikuti karena saling menyalahkan. Berkatalah orang-orang yang ikut tadi, wa qala alladzina tabau, dan berkatalah orang-orang yang mengikut. Apa kata mereka? Lau anna lana karratan, seandainya kami semuanya bisa kembali, karratan, sekali lagi. Karra itu sebutnya kali. Ya. Seandainya kami bisa kembali sekali saja lagi, karratan itu sekali saja lagi. Fanatabarra minhum, maka kami akan berlepas diri dari mereka. Kama, sebagaimana tabarra minna, sebagaimana mereka hari ini berlepas diri dari kami. Nah, kan berarti bahwa wasilahnya salah, tidak mencari yang benar tadinya. Mengikuti orang yang salah. Tapi apa kata Allah? Kadzalika, begitulah, yurihimullah, Allah memperlihatkan kepada mereka a'malahum, amal-amal perbuatan mereka di dunia, hasaratin alaihim, menjadi penyesalan bagi mereka karena amal-amalnya tidak bisa menolongnya dan tidak menyelamatkannya. Wa mahum, dan mereka itu tidak bikharijina, bisa keluar lagi minanar, dari api neraka ini. Mahum bikharijina minanar, ini sama tadi kata-katanya. Coba kita lihat sini. Wa mahum bikharijina minha. Haknya apa? Nar, minanar. Kan minanarnya sudah ada di sini. Jadi kalau kita tarik ke atas, wa mahum bikharijina minanar. Karena haknya ini adalah an-nar. Ya, minnya min. Jadi wa mahum bikharijina minanar. Mereka tidak bisa keluar dari api neraka. Ini sama dengan ini. Wa mahum bikharijina minanar. Kan berarti yang bicarakan sama. Apa yang sama dibicarakan? Orang suci. Ya. Semua orang mencari orang yang diikuti, tapi tidak semua orang menemukan orang yang benar. Ya. Semua orang mencari, tapi tidak semua orang menemukan yang benar. Itulah sebabnya kita selalu mengulang di sini doa yang kita baca. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba, wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Karena jangan sampai kita melihat yang benar itu batil, yang batil itu benar. Bahkan lebih parah lagi, yang benar itu kita musuhi, bahkan kita bunuh. Dan yang batil kita tolong, bahkan kita selamatkan. Jangan sampai terjadi seperti ini. Ya, kalau terjadi seperti ini, itu tentu jauh lebih dalam lagi penderitaannya. Mereka ini yang disebut dengan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya nanti di kerak neraka yang paling di bawah. Na'udzubillahi min dzalik. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kita tentu berlindung dari Allah demikian itu. Ya. Jadi walahum adzabun muqim, dan azabnya di sana muqim. Muqim itu artinya, muqim di sana itu artinya tetap, ya, tidak berubah lagi. Ya. Jadi ini juga ada doa, kita baca doa seperti ini di dalam surat Al-Furqan. Rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama inna sa'at mustaqarran wa muqama. Muqama dari kata mukim juga. Ya. Nah, ini sekarang berbicara tentang pencuri. Ya. Di dalam Islam tidak ada larangan untuk kaya, bahkan kaya raya. Itulah makanya dalam Islam ada nabi yang kaya raya juga. Ada nabi yang menjadi raja sekaligus. Seperti contohnya Nabi Sulaiman, raja. Bapaknya Nabi Sulaiman, Nabi Daud, raja juga. Ya, tentu mereka semuanya sangat mampu. Di dalam cerita-cerita berkenaan dengan Nabi Sulaiman, dikatakan bahwa Nabi Sulaiman itu nabi, tetapi salah satu kesenangannya adalah kudanya, kuda kesayangannya.
Kalau kesayangan pada saat itu ya miriplah dengan kendaraan yang bagus sekarang. Mirip dengan mobil kereta yang bagus sekarang. Pada zaman itu Nabi Sulaiman adalah kuda. Ya, yang pernah kita bahas waktu bahas wudhu kemarin kan Nabi Sulaiman dia mengelus-elus, mengusap-usap leher dan kaki kudanya dengan menggunakan kata-kata mashan. Ya. Mashan itu adalah mengusap-usap. Jadi dalam Islam Bapak Ibu sekalian tidak ada larangan untuk kaya, bahkan kalau kita lihat semua ajaran Islam kita ini semuanya menganjurkan kita untuk berpunya, untuk menjadi kaya. Kenapa? Karena salah satu rukun Islam itu adalah membayar zakat. Nah, kalau kita tidak punya apa-apa kan tidak bisa bayar zakat. Baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Kita disuruh untuk empati kepada orang lain. Dalam Al-Quran dikatakan, Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Bagaimana kita bisa peduli kepada anak yatim dan kepada orang miskin kalau kita tidak punya apa-apa? Islam kita mewajibkan kita menutup aurat, laki ataupun perempuan. Dan menutup aurat itu kan butuh kain. Bagaimana kita bisa menutup aurat dengan sempurna kalau kita tidak punya uang? Ya. Dan kita tahu penutup auratnya orang beriman jauh lebih besar, lebih mahal daripada orang biasa. Kenapa? Karena orang beriman, apalagi muslimahnya tidak boleh berpakaian minim. Ya, tidak boleh berpakaian terbuka. Terbuka tentu murah, karena sedikit kainnya. Kalau dia tertutup rapat kan mahal, karena banyak kainnya. Jadi artinya apa? Kita disuruh punya uang. Tetapi ada tetapinya. Tidak boleh mencari jalan pintas. Karena kita disuruh punya uang, maka kita cari jalan pintas. Jalan pintas punya uang itu bagaimana caranya? Ya mencuri. Ya. Mencuri itu bahasa awam, kalau bahasa kerennya korupsi. Kalau orang biasa namanya pencuri. Di kampung orang mengambil ayamnya orang namanya mencuri. Tapi kalau mengambil hartanya negara, maka disebutlah dengan koruptor atau korupsi. Ya. Nah, Allah berbicara tentang koruptor atau korupsi di sini, yang disebut dengan pencuri tadi. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Wasariqu wasariqatu. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Hukumannya apa? Faqta'u aydiyahuma. Maka potonglah tangan keduanya. Jadi ini adalah perintah untuk memotong tangan keduanya. Faqta'u aydiyahuma. Maksudnya masing-masing potong tangan mereka. Potong tangan seperti apa? Dipotong sampai siku? Tidak begitu. Tapi yang benar adalah dipotong sedikit jari-jari tangannya, bagian depan, bagian luar. Ya, itu pun sedikit. Pokoknya diberikan tanda kalau dia pernah mencuri. Supaya apa? Supaya ada efek jerah namanya. Semua nanti orang mencuri karena ada tandanya di depan. Ya. Jadi ada tandanya, tangannya dipotong di depan. Nanti kalau masih mencuri lagi, jari tangannya sebelahnya lagi yang dipotong. Jadi bukan semuanya. Kenapa? Karena asumsinya kalau dipotong semuanya, ya tambah mencuri nantinya. Kenapa? Nggak bisa bekerja lagi. Nah, jadi dengan demikian, kata faktau aidiyahum di sini jangan bayangkan sampai siku. Ya, karena namanya tangan itu bisa yang namanya tangan itu definisinya dari jari-jari sampai kepada lengan atas. Makanya kan dalam wudhu ada batasannya sampai kepada siku. Nah, di sini pun juga dibatasi itu sampai pada ujung jari-jari tangan. Jazaan sebagai imbalan, sebagai hukuman ini jazaan. Sebagai hukuman bima kasaba nakalan. Sebagai hukuman atas apa yang mereka kerjakan. Ya. Kasaba itu yang mereka kerjakan berdua. Ini tanda dua itu laki-laki dan perempuan. Tanda duanya pada mat. Mat ini menunjukkan tanda dua namanya. Tanda musanna. Tanda double. Yaitu pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Jadi bima kasaba nakala. Bima kasaba disebabkan oleh perbuatan keduanya. Nakala minallah. Ya. Sebagai hukuman dari Allah. Pembalasan. Nakalan bisa berarti bermakna efek jerah dari Allah. Nakalan mirip dengan bahasa Melayu kita dengan nakal. Nakal itu kan nakal. Sebagai tanda bahwa mereka nakal. Tanda itu dari mana? Dari Allah. Jadi tanda bahwa dia itu nakal.
Ya, karena dia nakal kelihatan di anunya, di jarinya. Sehingga kalau dia lewat ada hati-hati. Nah, kenapa? Karena sudah ada tanda di tangannya. Nakalan minallah. Wallahu azizun hakim, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya. Itulah sebabnya jemaah sekalian terbahagia dalam mencari pasangan. Ya, kita tidak hanya mencari rajin sholat atau beriman, tapi termasuk diantaranya tidak memiliki sifat suka mencuri. Jadi masuk dalam kategori mencari pasangan. Jadi kalau mencari pasangan, Pak Bu sekalian, ini harus mencari pekerja keras. Jangan sampai suka mencari jalan pintas. Karena kalau misalnya dia mencari jalan pintas dengan mencuri atau koruptor, akhirnya nanti berpisah juga. Dia di penjara berpuluh tahun, akhirnya ibu-ibu tinggal di luar sendiri, seperti menjanda juga. Ya, seperti itu. Ya, jadi atau dia dipotong tangannya juga, akhirnya kan menjadi tidak enak perasaannya. Jadi maka dikatakan harus kita menghindari orang sih, karena begitu terlarangnya ini jangan sampai. Dan dalam pandangan Islam, Bapak Ibu sekalian, mencuri sedikit, mencuri banyak sama mencuri namanya. Nah, jadi di surat Al-Mumtahanah kita temukan ya di antara calon pasangan itu tidak boleh mencuri, tidak boleh memiliki sifat mencuri. Ya, kita lihat di sini. Ya. Surat Al-Mumtahanah surat yang ke-60 ya. Ini Mumtahanah. Allah berfirman, ya ayyuhan nabi. Ya. Wahai nabi, ini ayat 12. Jadi surat Mumtahanah ayat 12. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Idza ja'akal mu'minatu. Kita terangkan dulu di sini bahwa di beberapa surat itu Nabi dipanggil, tapi ketika berbicara tentang risalah yang harus disampaikan kepada calon pengganti, kepada manusia bahwa akan ada penggantinya, menggunakan kata rasul. Nanti di surat Al-Maidah ayat 67, tadi kan baru ayat 30-an. Ayat 67 nanti kita bertemu dengan ya ayyuhar rasul, bukan ya ayyuhan nabi. Ini waktu kita buka surat At-Tahrim juga permulaannya ya ayyuhan nabi. Nah, di sini ayat 12-nya ya ayyuhan nabi. Wahai nabi, idza ja'akal mu'minatu, apabila datang orang mukmin perempuan. Ya. Maksudnya ada orang mukmin mengaku beriman datang kepada Muhammad, ja'aka, datang kepadamu al-mu'minat, maka apa yang kamu harus lakukan Muhammad? Dan mereka membaiat kamu, yani yubayya'naka, mereka membaiat kamu. Jadi apabila datang kepadamu mukmin perempuan, yubayya'naka, mereka membaiat kamu. Apa isi baiatnya? Maksudnya sumpahnya, janjinya, berjanji setia. Allah tidak nanya. Apa yang dia sumpahnya untuk tidak apa? Satu, tidak la yusyrikna billahi syai'a. Berjanji, bersumpah untuk tidak mempersekutukan Allah sesedikit apapun. Dengan apapun. Ya. Dengan apapun, tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Sesedikit apapun. Satu. Yang kedua, wala yasrikna. Ini baru masuk nih. Jadi setelah syirik, sumpah janji yang kedua, maksudnya syarat orang yang kita jadikan sebagai pasangan hidup. Dan itu tentu berlaku bagi suami juga, bukan hanya istri. Cuma kebetulan konteks ayat ini berbicara tentang al-mumtahanah. Mumtahanah ini kan perempuan. Ya, ini makanya she di sini perempuan. Ya. Nah, jadi wala yusrikna, bersumpah juga untuk tidak mencuri. Wala yusrikna, dan tidak mencuri. Tidak syirik dan tidak mencuri. Tidak syirik maksudnya tidak musyrik dan tidak mencuri. Nah, jadi masuk nih. Wala yusrikna dan tidak mencuri. Wala yaznina dan tidak berzina. La yaznina. Wala yaqtulna auladahunna dan tidak membunuh anak-anak mereka. Dan ternyata sampai sekarang ada orang yang membunuh anak mereka. Kan berarti bahwa kalau kita menikah atau akan menikah atau cari calon pasangan, kita juga mencari orang yang sehat mentalnya. Karena kalau tidak jangan sampai nanti nih yaqtulna auladahunna. Beberapa waktu yang lalu, Bapak sekalian, di mana tuh kira-kira beberapa bulan yang lalu, masih ingat di Depok atau di mana, ada seorang suami yang membunuh anak-anaknya, 3 orang. Coba bayangkan. Anaknya masih kecil-kecil, umurnya 4, 5, 3 tahun.
Coba. Setelah sebelumnya istrinya bawa belur, dihajar. Istrinya masuk rumah sakit, di belakang anaknya dia bunuh. Nah, coba. Belakangan ibu-ibu lagi di Bekasi, di sini di Jakarta dan dekat Jakarta sini, yaitu seorang ibu membunuh anak yang baru 5 tahun. Jadi kan ayat ini masuk, la yaznina, tidak berkhianat, la yaqtulna auladahum, dan tidak membunuh anak-anak mereka. Jadi ayat ini supaya menunjukkan kesehatan mental. Wala yatina bi buhtanin, dan tidak juga suka berbuta. Yatina itu mendatangkan, buhtan itu kedustaan, kita sudah bahas dulu. Ya, buhtanan wa itsma mubina waktu kita bahas surat An-Nisa. An-Nisa dulu ayat 12 ya. Jadi wala yatina bi buhtanin, tidak mendatangkan kedustaan ya. Yaftarinahu, yang dia ada-adakan, kedustaan yang dia karang. Baina aidihinna, ya, dikarang oleh mereka sendiri. Wa arjulihinna, dan maksudnya itu dibuat-buat ya, baik dengan tangannya ataupun dengan kakinya. Wala ya'sinaka fi ma'rufin, dan tidak mendurhakai kamu dalam hal kebajikan. Ya, kalau semuanya ini terpenuhi, barulah Muhammad fabayyahunna, barulah kamu terima bayat mereka. Terima sumpah setia mereka. Bahkan bukan hanya terima sumpahnya, tapi wastaghfir lahunna Allah, istighfarkanlah mereka kepada Allah. Jadi inilah syarat-syaratnya di atas. Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, problem dari negara-negara berkembang seperti Indonesia adalah budaya korupsi yang menyebar di berbagai macam lini kehidupan, sehingga terlalu banyak merugikan negara. Bayangkan Pak Bu sekalian, kita baru dengarkan ada kasus yang merugikan negara 271 triliun. 271 triliun. 1 triliun itu artinya pas 1.000 miliar. Berarti 271.000 miliar ya, yang negara dirugikan. Ya. Maka ini sangat mendasar dalam agama. Maka dikatakan tadi, jangan sampai salah satu masuk di dalamnya adalah la yasrikna. Dan di sini dikatakan pencuri laki-laki dan perempuan, maka potonglah tangan keduanya. Ya. Fakta'u aidiyahuma, potonglah tangan keduanya, jazaan sebagai hukuman. Kita artikan jazaan sebagai hukuman. Bima kasaba, dari apa yang keduanya kerjakan, nakalan sebagai tanda dari Allah SWT. Wallahu azizun hakim, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kita masuk pada 39. Kecuali kalau dia bertobat. Ya, kecuali kalau dia bertobat. Faman taba min ba'di zulmihi. Nah, kata-kata min ba'di zulmi setelah melakukan kezaliman. Mencuri tadi di atas konteksnya. Di atas mencuri ataupun juga menolak wasilah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang menarik ya, yang menarik. Ya. Yang menarik, Bapak Ibu sekalian, kita lagi yang menarik. Kenapa setelah berbicara tadi tentang wasilah, kok tiba-tiba Tuhan berbicara tentang mencuri? Kan kalau kita lihat kan jauh sekali. Ayat 35 tadi mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan untuk sampai kepada Allah harus cari wasilah. Wabtaghu ilaihi al-wasilah. Wasilah. Tapi setelah itu dibawahnya bicara tentang mencuri. Nah, kan bisa dimaknai bahwa mencuri yang dimaksud di situ bukan hanya mencuri harta benda, bukan hanya mencuri uang, tetapi apa yang dicuri di situ cuma sekarang hak. Ya, mencuri hak. Hak yang dicuri. Tidak pantas memiliki hak itu, tapi dia mengambilnya. Dan inilah yang dimaksud juga dalam surat Al-Baqarah, wala talbisul haqqa bil batil. Kamu jangan menggunakan pakaian kebenaran untuk melakukan kebatilan. Di dalamnya batil, di luarnya pakai baju kebenaran. Ya, misalnya baju khalifah itu kan baju kebenaran dari Allah. Tapi di dalamnya batil, maksudnya tidak berhak menggunakannya. Nah, pertanyaan, kalau ada orang yang menggunakan pakaian hak tapi dia tidak berhak menggunakannya,
artinya bukan pakaiannya, bagaimana cara mendapatkannya? Jawabannya tadi mencuri. Ya. Kita sudah bicara sebelumnya tentang kalau kita masuk kepada sebuah rumah, masuk melalui pintunya. Kita sudah bicara panjang lebar tentang Nabi Musa dan Bani Israel yang diperintah masuk ke Baitul Maqdis atau ke Al-Ardal Muqaddasata melalui pintunya dalam keadaan bersujud, dan mereka tidak mau masuk. Ya. Kalau tidak mau masuk melalui pintunya, apa namanya Pak Bos sekalian? Artinya dia mau masuk tapi tidak melalui pintunya, dari pintu belakang misalnya, dari belakang misalnya, atau dari atap. Ya bahasanya sama juga, maling namanya. Nah tiba-tiba berbicara tentang maling. Ya. Jadi kalau maling yang kita bicarakan di sini adalah maling dalam pengertian yang kedua, yaitu pengertian yang paling dalam, yaitu mencuri sesuatu yang bukan haknya, misalnya mengaku sebagai nabi, padahal nabi itu adalah hak prerogatif Tuhan untuk mengangkat orang nabi, tiba-tiba ada orang mengangkat dia nabi, kan berarti menggunakan baju kenabian untuk melakukan kebatilan. Dan ini artinya apa? Mencuri status kenabian. Mencuri status kenabian. Kenapa? Karena status kenabian itu hanya berhak diberikan oleh Allah. Ya, jadi mencuri sesuatu yang bukan haknya. Nah itulah sebabnya maka setelah berbicara tentang wasilah, tiba-tiba berbicara tentang pencurian. Jadi sama semua urutan-urutannya. Ya. Jadi faman taba min ba'di zulmi, tapi siapa yang bertobat setelah melakukan kezalimannya tadi, ya Tuhan akan memaafkan. Waslah selama setelah itu beramal saleh, menciptakan kedamaian. Karena rata-rata yang melakukan pencurian akan kebenaran ini adalah melakukan kejahatan. Jemaah sekalian berbahagia. Tahukah kita kenapa Yazid luar biasa marahnya dan dendamnya, inginnya membunuh Al-Husain? Ya. Kenapa kira-kira Bapak sekalian? Jawabannya adalah berdasarkan perjanjian tahkim, perjanjian arbitrase, setelah terjadi gencatan senjata pada perang Siffin. Jadi Bapak Ibu yang belum mengetahui ceritanya, jadi pernah terjadi perang Siffin namanya, perang antara Ali dengan Muawiyah. Ya. Jadi ceritanya Ali kan yang diangkat sebagai khalifah. Lalu kemudian Muawiyah sebagai gubernur di Syria, Damaskus pada saat itu, Dimashq. Nah dia tidak menerima Ali. Akhirnya apa yang terjadi? Dia membawa pasukan ratusan ribu orang dari Suriah. Berjalan pasukan ini sampai ke Irak sana. Karena waktu itu pusat pemerintahannya Sayyidina Ali di Irak, Kufah. Jadi namanya Kufah. Nah, di sana bikin pusat pemerintahan. Muawiyah membawa pasukan ratusan ribu orang untuk menyerang Ali di sana. Ya Ali tidak ada cara lain kecuali harus membela diri, melawan. Karena kalau dibiarkan masuk, ini akan memporak-porandakan kota. Akhirnya di luar daripada kota Kufah, sebuah tempat namanya Siffin, maka kemudian terjadilah perang di sana. Terjadilah perang saudara. Ini perang saudara terbesar kedua dalam Islam. Perang saudara terbesar pertama adalah perang Jamal. Ya. Kalau perang Jamal itu adalah melawan Ali juga, tapi pemimpinnya di sebelah sana adalah Siti Aisyah. Ya. Jadi Aisyah di sana kemudian memimpin pasukan, datang juga ke Kufah untuk merangi Ali, lahirlah perang Jamal. Inilah perang saudara pertama dan ribuan orang juga meninggal dunia. Yang meninggal itu orang Islam semuanya. Ya. Jadi Bapak sekalian itu terjadi pada tidak lama setelah Nabi wafat. Nah, jadi kesimpulannya Muawiyah sangat marah kepada Al-Husain sampai kepada Ali maksud saya. Nah, akhirnya kemudian terjadi arbitrasi. Apa istilah arbitrasinya? Muawiyah daripada perang, Muawiyah memilih menjadi pemimpin khalifah, tapi dengan syarat kalau sudah meninggal dunia nantinya urusan umat dikembalikan kepada umat. Tapi apa yang terjadi? Alih-alih mengembalikan umat kepada umat menjelang kematiannya, yang terjadi Muawiyah bahkan secara sepihak memilih putranya sebagai khalifah penggantinya, yaitu Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan. Maka naiklah Yazid. Dan Yazid tahu bahwa apa yang berhak sebetulnya adalah Al-Husain. Ya, karena yang berhak kan tadinya Ali, tapi Ali kemudian perang, ya udahlah Muawiyah naik. Tapi ada perjanjian arbitrase harus dikembalikan. Nah, maka dikatakan setelah Muawiyah otomatis adalah Al-Hasan, anaknya Ali. Ya.
kemudian Al-Husain. Nah, pada saat pada saat Yazid naik, maka kemudian Al-Husain yang boleh dikata sesama dengannya. Maka dia mengirim pasukan ke Irak untuk memerangi Al-Husain. Gubernurnya di Irak yang namanya Ubaidullah diperintahkan untuk membuat pasukan untuk membunuh Al-Husain di Karbala. Luar biasa jemaah sekalian. Kenapa kira-kira? Ya tadi, karena hasil curian. Dia mencuri status kekhalifahan, ya pencuri harus mempertahankan mati-matian. Karena masih ada yang berhak ini, masih ada ahli. Maka dia harus dibunuh. Ya. Nah begitulah. Dan ini yang banyak terjadi pada musuh-musuh politik zaman dulu sebelum demokrasi. Kalau ada musuh politiknya biasanya dihabisi. Ya. Jadi kita kembali ke sini. Faman taba min ba'di zulmi, siapa yang bertobat setelah melakukan kezalimannya, wa aslahah, dan melakukan perbuatan saleh, amal saleh, fa inna Allah, sesungguhnya Allah yatubu alaihi, Allah akan menerima taubatnya. Jadi yatubu alaihi artinya Allah menerima taubatnya. Yatubu alaihi, menerima taubat atasnya. Inna Allah, sesungguhnya Allah ghafur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi ayat-ayat seperti ini juga banyak dalam Al-Quran tentang pengampun. Kita lihat surat Ar-Ra'd. Ya. Ini ayat 6. Ya, surat Ar-Ra'd ayat 6. Wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ah. Mereka bersegera menuju kepadamu Muhammad, kepadamu bis-sayyi'ah yasta'jilunaka. Mereka bersegera. Bis-sayyi'ah dengan keburukan. Jadi mereka menjumpai Nabi dengan membanggakan keburukan mereka. Qablal hasanah. Sebelum melakukan kebaikan. Jadi dibanggakan adalah keburukannya, bukan kebaikannya. Wa qad khalat min qablihim masulat. Ya. Dan itu bukan baru kata Tuhan kepada Nabi. Ini kan ceritanya kepada Nabi Muhammad. Tentu kepada kita juga. Seakan-akan Tuhan mengatakan, ya itu wajar Muhammad. Biasa saja. Wa qad khalat min qablihim masulat. Bahkan sebelum kaum Muhammad, sebelum masa sekarang, bahkan masulat, banyak contoh-contoh perumpamaan seperti itu. Banyak banyak indikasi seperti itu. Wa inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, ladzu, benar-benar memiliki maghfiratin lin nasi ala zulmi, atas kezalimannya. Jadi setelah melakukan kezaliman, dengan tadi membanggakan keburukannya, maka kemudian selama dia bertobat, ya terima, harus diterima. Itulah Nabi, itulah Islam. Tidak boleh membenci mereka yang sudah bertobat. Wa inna rabbaka, karena sesungguhnya Tuhanmu saja, ladzu maghfiratin, benar-benar memiliki ampunan kepada manusia. Ala zulmihim, atas perbuatan zalim mereka. Wa inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, la syadidul iqab. Kalau dia tidak bertobat, akan syadidul iqab, mendapatkan hukuman yang sangat berat. Ya, iqab itu akibat yang sangat dahsyat, yang sangat berat. Maka Allah pun mengatakan di sini, fa innallaha, ya, wa faman taba min ba'di zulmi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafur rahim. Ayat terakhir. Ini adalah supernova. Ini adalah alam semesta ketika terbentuk. Begini modelnya sekarang. Jadi Bapak bayangkan kalau binti-binti putih itu adalah planet-planet. Begitu alam semesta, begitu rumitnya, begitu besarnya, begitu luasnya. Tak bisa kita hitung sisi-sisinya. Ya. Alam semesta seperti itu. Allah mengatakan, alam ta'lam, apakah engkau belum mengetahui? Coba kita renungkan gaya bahasa seperti ini. Tidakkah engkau mengetahui, ataukah belumkah engkau mengetahui? Apa mafhum mukhalafahnya? Yaitu maksudnya seharusnya kita sudah mengetahui. Sebelum Tuhan bertanya seperti ini, harusnya kita sudah mengetahui. Jadi artinya kita harus memanfaatkan dorongan fitrah kita untuk mengetahui banyak. Jadi setiap orang harus punya kemampuan, keinginan untuk mengetahui lebih besar.
Setiap manusia harus mempunyai keinginan untuk mengetahui yang lebih besar. Dan manusia nilainya, harkatnya ditentukan dari ilmunya. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan meritokrasi, maka pendekatan meritokrasi yang paling asasi, yang paling asli adalah pengetahuan. Jadi orang dihargai berdasarkan ilmunya. Karena Allah mengatakan, alam ta'lam, apakah engkau belum berilmu? Mengetahui, tapi asal katanya ilmu. Ain, lam, mim. Ini ilmu. Ain, lam, mim ini kan kalau kita keluarkan di sini, jadi ilmu. Ini ilmu. Ya. Jadi ain, lam, mim bisa gabung jadi ilmu. Ya. Alam ta'lam, apakah engkau belum tahu? Anallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah lah yang memiliki. Allah lah yang mempunyai, memiliki mulkus samawati wal ardh, kerajaan langit dan bumi. Jadi kalau begitu, pengetahuan kita yang tidak kalah penting, bahkan yang sangat penting adalah ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat kepada Allah, hubungannya, relasinya dengan kerajaan langit dan bumi. Ya. Karena Allah lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, karena dia menciptakan dari tidak ada menjadi ada, maka tentu yang merusak bumi alam semestanya ini ya, dia juga yang berhak memberikan azab, hukuman. Maka setelah ini Allah mengatakan yu'adzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha. Dia Allah akan mengazab, memberikan hukuman man yasha, siapa yang dia kehendaki. Wa yaghfiru liman yasha, dan mengampuni siapa yang dikehendaki. Jadi dia akan mengazab siapa yang dikehendaki dan mengampuni siapa yang dikehendaki. Apakah kehendak Tuhan itu bersifat semena-mena? Tidak, karena Tuhan itu adil. Ya. Maka yasha-nya Allah di sini, yasha-nya Allah di sini adalah sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah Allah tetapkan. Siapa memenuhi kaidah itu untuk mendapatkan hukum, nah berarti dia yasha untuk mendapatkan hukuman. Siapa memenuhi yasha untuk menjadi baik, maka dia akan diampuni dosanya. Memenuhi syarat untuk diampuni dosanya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah itu terhadap segala sesuatu berkuasa. Jadi artinya kita tidak bisa luput daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lihat ini surat Al-Baqarah, ya. Ini ayatnya terkenal, sering kita baca 284. Ya, jadi tadi di sini ada kata-kata yu'adzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha. Ini kan kita akrab dengan kalimat ini di mana di surat Al-Baqarah ini, ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah apa saja yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi kepunyaan Allah semuanya. Apa yang ada di langit dan di bumi ya termasuk diri kita. Ya termasuk diri kita adalah milik Allah. Wa in tubdu, ya karena Allah, kita adalah milik Allah, kita artinya lahir batin kita, ya jasmani rohani kita. Maka wa in tubdu, jika kamu melahirkan, melakukan, mengamalkan dengan tubuh kalian, jasmani kalian, ma fi anfusikum, apa yang ada dalam dirimu, atau menyembunyikannya, hanya menjadi bagian dalam jiwa kita, Allah tahu semuanya. Yuhasibukum billah. Allah pasti akan memperhitungkannya. Maka dalam perhitungan Allah itu berdasarkan tadi kaidah yasha-nya, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Sama tadi ayatnya. Bedanya kalau di sini yu'adzib dulu ini. Yu'adzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha. Kalau di sini terbalik. Yang pertama dulu adalah yaghfiru. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir, sama ujungnya wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah lah yang kuasa atas segala sesuatu. Sama persis akhirnya. Nah, jadi kita tidak pernah bisa lari daripada Allah SWT karena lahir dan batin kita adalah milik Allah semuanya. Tidak ada apapun di alam semesta ini yang bukan milik Allah. Ya. Hu-nya di sini adalah kembali kepada Allah. Ya. Jadi milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada milik kita. Saya, kita, aku, kita pun adalah milik Dia. Karena kita, saya, kita milik Dia, ya semua yang kita sebut dengan milikku, ya milik Allah. Mobilku, rumahku, semuanya adalah milik Allah. Dan begitu Allah menghendaki, ya diambil begitu saja. Bukan hanya benda-benda, tapi kita juga bisa diambil oleh Allah SWT, dikembalikan kepada asalnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah pembahasan kita pada petang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau benar itu dari Allah SWT, kalau ada kekhilafan dan kesalahannya dari kekhilafan dan kesalahan Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan dengan beribu maaf.
Kalau ada baik dan benarnya, maka itu semata-mata dari Allah SWT, maka terimalah karena itu adalah dari Allah Rabbul Alamin. Dan kalau dari Allah, tidak mungkin salah. Terima kasih banyak. Walaupunikum yang bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Ajib. Baik ya Syekh, baik ya Syekh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Andai kata ayat 30 yang berlaku pada Imam Husain AS di Karbala tu, kemudian mengakibatkan ayat 32 tadi, dan zaman berlalu, maka anak-anak keturunan yang membantai Imam Husain AS tadi bertaubat, mengamalkan ayat 39 dan menjadi hamba yang soleh, bukan saja beriman tapi beramal soleh. Maka apakah impak doa-doa mereka untuk moyang-moyang mereka yang tersasar tadi akan Allah ambil berkira, Ustaz, bagaimana persis kisah Bani Taif yang keturunannya akhirnya beriman walaupun mereka kufur pada Rasulullah SAW. Apa yang Ustaz barakallahu. Jadi Mas Kaisar Bahagia, mari kita jawab pertanyaannya Pak Nur dengan Al-Quran juga. Jadi kita bisa membacanya di dalam surat Al-Baqarah. Ini surat Al-Baqarah 2 kali muncul di surat Al-Baqarah, 134 dan 141. Mari kita buka surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah. Ayatnya 134 dan 141. Jadi berbicara tentang Nabi Ibrahim ini sebetulnya. Ya. Di ayat di atas ini Nabi Ibrahim. Tapi yang kita ingin bahas ininya. Ya. Tilka ummatun qad khalat. Itulah satu umat. Tetapi sungguh telah berlalu. Kalau sudah berlalu apa yang terjadi? La ma kasabat walakum ma kasabatum. Bagi mereka apa yang telah mereka usahakan, walakum, dan bagi kalian. Jadi kita katakan laha bagi mereka di sini yang telah berlalu. Khalat ini kan telah berlalu. Jadi mereka yang ditanyakan tadi Pak Nur kan sudah berlalu. Orang tua mereka maksudnya. Nah, orang tua mereka sudah berlalu. Dan kita sekarang adalah kita. Ya, jadi bagi mereka amal perbuatan mereka, walakum maka sabatum, dan bagi kalian amal perbuatan kalian. Nah, ini artinya apa? Dipisahkan. Mereka bertanggung jawab atas amalan mereka, dan kita juga bertanggung jawab atas perbuatan kita. Baru dikatakan, wala tus'alunna, kalian tidak diminta pertanggungjawaban amma kanu ya'malun, atas apa yang mereka kerjakan dulu. Jadi la tus'alunna amma kanu ya'malun. Kita loncat lagi ke ayat 141 ini ya. Ini diulangi lagi kembali 141 ya. Ini 141 ya. Tilka umat ini mirip ayatnya. Tilka umatun. Itulah satu umat kada khalat yang telah berlalu. Laha ma kasabat, bagi mereka mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Walakum ma kasabatum, dan bagi kalian apa yang kalian sudah usahakan. Laha ma kasabat walakum ma kasabatum. Bagi mereka mendapatkan apa yang telah usahakan, bagi kalian apa yang kalian usahakan. Walatu, ini diulangi mirip sekali. Walatus aluna, dan kalian tidak minta pertanggungjawaban amma kanu ya'malun, atas perbuatan mereka. Jadi apa yang bisa kita tangkap dari sini Pak Bos kalian kaitannya dengan Pak Nur tadi, yaitu bahwasanya kalau anak cucu mereka nanti kemudian masuk Islam, seperti yang dalam kasus Taif juga, ya, kasus Taif. Lalu mendoakan orang tuanya, bisa kamu mengubah keadaan orang tuanya? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Selama yang bersangkutan sampai meninggal, seperti itu kan pembahasannya tadi. Wahum kufarun. Kalau mereka melakukan itu sampai meninggal dunia, ya tidak bisa. Karena namanya berarti dia syirik. Karena disebut syirik dalam pandangan Al-Quran bukan hanya menyembah berhala di luar, tapi terutama di dalam, menyembah hawa nafsunya. Kita sudah sampaikan bahwa menyembah hawa nafsu adalah syirik. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau telah memperhatikan orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, ilahnya? Berarti syirik. Dan Allah sudah mengatakan, Allah tidak akan mengampuni mereka kalau itu sampai terbawa mati. Wahum kufar. Ya, kita sudah bahas sebelumnya.
mereka mati dalam keadaan kafir, wahum kufar. Maka mereka, itu tadi mil'ul ardi tadi ya. Jadi ada kata-kata mil'ul ardi kalau di sini tadi, kalau tidak salah tadi di sini ya. Oh ini dia wahum kufar ya. Jadi innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang kafaru, wa mat wahum kufar, dan mati dalam keadaan kufar ini. Maka Tuhan mengatakan lan, sekali-sekali tidak. Jadi jelas tidak. Fala yuqbala, sekali-sekali tidak akan diterima min ahadim, salah seorang pun dari mereka. Mil'ul ardi, seandainya mereka bisa menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi. Ya. Walau iftara, kalau dia menebusnya tidak akan diterima. Bahkan dikatakan ulaika lahum adabun alim, mereka mendapatkan adab yang pedih. Wa ma lahum min nasirin, dan juga mereka tidak mendapatkan pertolongan. Inilah sebabnya Allah SWT mengatakan kepada Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, janganlah engkau minta kepadaku ma laisa laka bihi ilm, yang tidak ada ilmu kamu tentang dia, yaitu anaknya yang jelas-jelas mati dalam keadaan menolak orang tuanya, menolak agama risalah Allah, ya tidak bisa ditolong bahkan oleh anaknya, oleh orang tuanya sekalipun, yaitu Nabi Nuh. Ada lagi sebaliknya seterusnya? Waalaikumsalam, silakan Pak Burhan. Berbalik kepada pertanyaan Pak Nur tadi yang tadi, sebenarnya memanglah amal mereka amal kita lah. Jadi mengenai orang tua kita yang belum mengenal ahlul bait, ya kan, dan anak-anaknya kemudian hari itu mendapat hidayah untuk menjadi pecinta ahlul bait. Doa-doa mereka ini apakah mereka juga mendapatkan saham, Ustaz? Anak yang mendoakan orang tua mereka, Ustaz. Gimana, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan agak beda sedikit dengan Pak Nur. Kalau yang ditanyakan Pak Nur tadi kan pelaku kejahatan terhadap keluarga Nabi. Ya. Selama orang-orang tua kita tidak melakukan kejahatan terhadap keluarga Nabi, ya bisa diampuni Pak Burhan. Ya. Karena statusnya masih baik saja. Jadi makanya siapapun kita anggap baik, sesama muslim kita, apapun mazhabnya, Syafi'i, Maliki, Hambali, Sudisi, Aibadi, selama mereka tidak melakukan kejahatan terang-terangan terhadap keluarga Nabi, maka tidak ada masalah. Mereka semuanya akan bisa dapat ampunan, dan mereka semuanya berpeluang untuk masuk surga. Yang menjadi masalah, kalau yang dikatakan Pak Nur, adalah mereka yang benar-benar membunuh keluarga Nabi. Ini adalah berat. Ya. Jangan kalau membunuh keluarga Nabi, kata Tuhan pembahasan kita tadi pagi, membunuh satu orang saja sampai membunuh seluruh manusia. Tapi kalau orang tua kita hanya karena ketidaktahuan, memang begitulah perjalanan Islamnya mereka. Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun, lagi penerima taubat. Jadi insya Allah mereka semua selamat. Jadi kita di dalam Ahlul Bait ini, ataukah di dalam tradisi keluarga Nabi, tidak pernah mengatakan bahwa mereka yang di luar, di Ahlus Sunnah misalnya, masuk neraka. Tidak pernah sama sekali. Semua orang Islam punya peluang untuk masuk ke dalam surganya Allah SWT. Yang dikecam dalam Al-Quran adalah mereka melakukan kejahatan, yaitu membunuh. Apalagi seperti membantai misalnya Al-Husain di Karbala. Ini berat sekali. Karena jangankan Al-Husain, cucunda Nabi, bahkan kita sudah bahas surat Al-Ma'idah, membunuh satu orang, manusia sembarang siapa saja, berbeda agama, berbeda ideologi dengan kita, kalau membunuhnya sama dengan membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, menyelamatkan mereka utama sekali, karena menyelamatkan satu orang sama dengan menyelamatkan seluruh manusia. Terima kasih banyak Bapak sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.